Halo, selamat pagi para peserta didik kelas 11. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Cita. Bagaimana kabarnya kalian? Setelah 1 minggu lebih kita tidak bertemu dalam pembelajaran daring, masih tetap semangat ya? Nah, kita akan kembali belajar matematika melalui video Camtasia. Oke, kita langsung saja masuk materi bab 3 mengenai inverse matrix dan penerapannya dalam transformasi. Nah, sebelumnya kita akan mencoba memahami kompetensi dasar. Ada dua, yaitu menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matrix berordo 2x2 dan penerapannya dalam transformasi dan komposisi transformasi geometris. Di sini saya pecah menjadi 4, yaitu determinan ordo 2x2, lalu inverse ordo 2x2, kemudian penerapan matriks dalam transformasi geometris, dan yang keempat, komposisi transformasi geometris. Kemudian KD yang selanjutnya yaitu 4.3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan penerapannya dalam transformasi dan komposisi transformasi geometris. Di sini saya pecah jadi 2 juga, yaitu yang pertama penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel dengan menggunakan inverse matrix dan Cramer. Kemudian yang kedua, penyelesaian permasalahan sehari-hari dengan menggunakan komposisi transformasi geometris. Determinan. Apa itu determinan? Oke, determinan matriks A didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks A dinotasikan dengan det A besar atau huruf A besar kamu beri kurung lurus ya. Dan nilai dari suatu determinan, suatu matriks berupa bilangan real. Ya. Oke. Kita lihat di sini kita akan menentukan determinan matriks ordo 2x2. Nah, di sini matriks A memiliki ordo 2x2 di mana barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2 dengan elemen-elemennya adalah A, B, C, dan D. Maka determinan matriks A atau det A sama dengan selisih antara diagonal utama dengan diagonal sekunder. Nah, yang ini, tanda panah ini dari atas ke bawah itu dinamakan diagonal utama. Maka A kali D, karena selisih maka dikurangi dengan diagonal sekundernya. Nah, diagonal sekunder itu dari bawah ke atas. Nah, ini diagonal sekunder yaitu B kali C. Nah, mudah ya. Nah, kita coba menuju contoh soal yang pertama. Jika matriks A memiliki elemen-elemen 2, 3, 4, dan 5, carilah determinan matriks A. Oke. Sesuai dengan rumus di atas ini, kita ketahui bahwa determinan matriks A adalah selisih dari diagonal utama dengan diagonal sekunder. Nah, diagonal utamanya adalah 2 dan 5. Nah, di sini kemudian dikurangi dengan 3 kali 4. Nah, sehingga 2 kali 5 adalah 10, kemudian 3 kali 4 adalah 12. Kemudian kita kurangi sehingga determinan matriks A adalah negatif 2. Oke, mudah ya. Oke, kita selanjutnya ke contoh soal 2. Diketahui matriks A memiliki elemen-elemen A11, 2A min 10, A124, A21 negatif 3, dan A22 adalah A. Kemudian hitunglah nilai-nilai yang memenuhi determinan sama dengan 0. Oke,
kita sudah punya matriks A, dan matriks A ini harus memenuhi syarat determinan A itu sama dengan 0. Nah, maka kita tulis lagi di sini apa yang diketahui di soal, determinan sama dengan 0. Kemudian kita cari determinan matriks A, itu adalah selisih antara diagonal utama dengan diagonal sekunder. Maka determinan A sama dengan, nah ini kita beri tanda kurung lurus. Nah, boleh ya, kurung lurus bukan kurung siku. Nah, kemudian kita ingat bahwa rumus determinan adalah selisih dari diagonal utama dengan diagonal sekunder. Nah, untuk diagonal utamanya adalah 2A min 10 dan A. Maka kamu mengalihkan 2A min 10 dengan A di sini. Kemudian dikurangi diagonal sekunder, yaitu B dikali C, atau 4 kali negatif 3. Nah, diketahui di soal bahwa determinan matriks A itu adalah 0, maka kita bisa mengganti ruas kiri dengan 0. Seperti itu. Kemudian kita kalikan seperti biasa, ini perkalian aljabar, 2A kali A, 2A kuadrat, min 10 kalikan A minus 10. Kemudian ingat di sini negatif, kemudian ini negatif jadi positif, 4 kali 3, 12. Kemudian kalian bisa menuliskan seperti ini ya, sama saja. Jadi ruas kanan dibalik ke ruas kiri atau sebaliknya. Sehingga kita memperoleh persamaan kuadrat 2A kuadrat min 10A plus 12 sama dengan 0. Nah, kita lihat lagi di sini angka-angkanya 2, min 10, dan 12 memiliki faktor yang sama, yaitu 2. Nah, berarti kita bisa membagi ruas kiri dengan 2. Sehingga kita sederhanakan menjadi A kuadrat minus 5A ditambah 6 sama dengan 10. Ingat, ini adalah persamaan kuadrat. Lalu kita akan menentukan nilai A-nya. Berarti kita harus memfaktorkan. Ingat di sini C-nya 6. Maka kita akan mencari dua bilangan yang mana dikalikan 6 dijumlah minus 5. Hati-hati di sini negatif 5, maka di sini bukan positif 2 dan positif 3, tapi negatif. Ya, negatif 2 dikali negatif 3 itu positif 6. Kemudian negatif 2 dijumlahkan dengan negatif 3 itu adalah negatif 5. Sehingga A-nya bisa kita pecah menjadi A minus 2 sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan 2. Atau A minus 3 sama dengan 0, maka A-nya 3. Maka penyelesaian untuk soal contoh 2 adalah 2 dan 3. Oke, selanjutnya kita akan menuju kepada sifat-sifat determinan matriks. Misalkan ada matriks A, B, dan C yang memiliki nilai determinan. Berikut beberapa sifat determinan. Yang pertama, determinan matriks A transpose sama dengan determinan matriks A. Kemudian yang kedua, determinan matriks A dikali matriks B sama dengan determinan matriks A dikali determinan matriks B. Bisa juga diperumum untuk perkalian lebih dari 2 matriks. Misalkan, determinan matriks A dikalikan matriks B dikalikan matriks C, maka hasilnya akan sama dengan determinan matriks A dikali determinan matriks B dikali determinan matriks C, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, determinan matriks A pangkat N akan sama dengan determinan matriks A lalu dipangkatkan N. Kemudian yang keempat, inverse determinan matriks A itu akan sama dengan 1 dibagi determinan matriks A. Kemudian yang terakhir, determinan matriks K dikali matriks A M kali M akan sama dengan K pangkat M dikali determinan matriks A. Oke, untuk membuktikan sifat-sifat ini, nanti akan saya beri
beberapa soal mengenai sifat-sifat determinan matriks. Oke, kita ke slide selanjutnya. Adjoin ordo 2x2. Adjoin disingkat ADJ. Adjoin suatu matriks bujur sangkar adalah jika matriks A ordo 2x2 memiliki elemen-elemen A, B, C, dan D, maka adjoin matriks A adalah, nah kita lihat, ini sangat mudah. Bisa kita lihat untuk diagonal utama pada adjoin itu hanya tinggal ditukar. Nah, ini kan diagonal utama pada matriks A. Kemudian pada adjoin matriks A ini diagonal utamanya hanya ditukar. D pindah ke sini, lalu A pindah ke bawah. Kemudian kita lihat untuk diagonal sekunder itu hanya diberi tanda negatif. Nah, itu adalah adjoin matriks A. Kita coba ke contoh soal 3. Tentukan matriks adjoin dari 1. Matriks A ordo 2x2 dengan elemen-elemennya 4, 7, 1, dan 2. Maka adjoin matriks A adalah, nah, diagonal utamanya kita tukar. Ya, bisa kita lihat ini 2 ke atas lalu 4 pindah ke bawah. Kemudian untuk diagonal sekundernya berilah tanda negatif. Kemudian contoh soal 2. Matriks B dengan ordo 2x2 di mana elemen-elemennya 10, 3, negatif 2, dan 1, maka adjoin matriks B adalah kita tukar diagonal utamanya, 1 pindah ke atas, 10 pindah ke bawah, kemudian diagonal sekundernya kita beri tanda negatif. Ya, untuk elemen 1, 2 jadi negatif 3, kemudian elemen 2, 1 menjadi min dalam kurung min 2. Nah, kita sederhanakan sehingga menjadi 1 negatif 3, ini menjadi positif 2 lalu 10. Oke, itu adalah adjoin ordo 2x2. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke inverse matrix. Jika A sebuah matriks, maka inverse matriks A adalah A pangkat negatif 1 atau dibaca A inverse, dan matriks A dikalikan inverse matriks A adalah identitas. Jadi kalau sebuah matriks dikalikan dengan inverse-nya, hasilnya akan berupa matriks identitas di mana ordonya berupa matriks persegi ordo 2x2 dengan elemen-elemen 1, 0, 0, 1. Nah, berikut ini adalah syarat suatu matriks A mempunyai inverse. Yang pertama, jika determinan matriks A sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Oleh karena itu, matriks A dikatakan matriks singular. Yang kedua, jika determinan matriks A tidak sama dengan 0, maka matriks A mempunyai inverse. Oleh karena itu, dikatakan matriks A sebagai matriks non-singular. Oke, selanjutnya kita akan menentukan rumus inverse matrix. Misalkan matriks A dengan ordo 2x2 di mana elemen-elemennya A, B, C, dan D. Inverse dari matriks A adalah A inverse atau dilambangkan dengan A pangkat negatif 1, yaitu matriks A inverse atau A inverse sama dengan 1 per determinan matriks A dikalikan adjoin matriks A. Kita tahu bahwa determinan matriks A adalah selisih diagonal utama atau A kali D dikurangi diagonal sekunder atau B kali C, kemudian dikalikan adjoin matriks A, yang mana diagonal utamanya kita tukar, kemudian diagonal sekundernya kita beri tanda negatif. Dengan catatan, determinan matriks A tidak boleh sama dengan 0. Contoh soal 4.
Diketahui matriks A memiliki elemen-elemen 2, 7, 1, dan 4, maka inverse matriks A adalah, kita tulis kembali rumusnya, kemudian kita tentukan A, D, B, dan C-nya. A-nya adalah 2, D-nya 4, B-nya 7, dan C-nya 1. Kemudian kita tukar diagonal utamanya. Ya, kita tukar ini menjadi 4 dan 2. Kemudian diagonal sekundernya kita beri tanda negatif. 2 kali 4, 8. 7 kali 1, 7. Nah, sehingga kita sederhanakan 1 per 1 dikali adjoinnya. 1 dibagi 1 adalah 1. Kemudian 1 dikalikan dengan adjoinnya, maka hasilnya adjoin itu sendiri. Maka A inverse-nya adalah ini. Ya. Baik, selanjutnya kita akan memahami beberapa sifat-sifat inverse matriks. Misalkan ada matriks A, B, dan C yang memiliki inverse, serta I adalah matriks identitas. Berikut beberapa sifat inverse. Yang pertama, matriks A inverse diinverskan lagi, maka hasilnya adalah matriks A. Kemudian yang kedua, matriks A inverse dikalikan matriks A akan sama hasilnya dengan matriks A dikalikan matriks A inverse, yaitu sama dengan I atau identitas. Yang ketiga, matriks A kali matriks B sama dengan inverse, artinya A dan B saling inverse, yaitu di mana A inverse itu sama dengan B dan B inverse itu sama dengan A. Kemudian yang keempat, dalam kurung matriks A dikalikan matriks B lalu diinverskan, maka hasilnya akan sama dengan matriks B inverse dengan matriks A inverse. Kemudian yang kelima, matriks A dikalikan matriks B sama dengan C, maka matriks A akan sama dengan matriks C kalikan B inverse, kemudian matriks B akan sama dengan A inverse dikalikan matriks C. Nah, demikian sifat-sifat inverse matriks. Kamu akan saya beri soal mengenai hal ini. Oke? Oke, saya rasa cukup penjelasan materi pada pagi hari ini. Kalau kamu punya pertanyaan, silahkan kamu bertanya dengan saya lewat email ini atau melalui WhatsApp. Saya akan menjawab pertanyaan kamu kalau saya tidak sibuk. Oke, sekian, terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat.